Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kita semua telah dipimpin dan dituntun oleh kuasa Tuhan untuk melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Karena itu di dalam sukacita bersama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak menenangkan hati kita, pikiran kita, untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua Jen Latupeisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya dan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, baitnya yang pertama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami, karena malam hari ini Engkau menghimpunkan kami, keluarga demi keluarga, untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Turunlah atas kami semua ya Bapa, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap rumah tangga dan keluarga, kasih dan karunia-Mu, sehingga malam hari ini ketika kami memuliakan Engkau, ada sukacita di dalam hati dan dalam hidup kami. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam litani pujian secara bergantian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Litani pujian tersebut terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 7 ayatnya yang keempat. Supaya kami
masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu saya persilakan Penatua Jane Latuprisa. Mari jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sapa dalam Yesus Kristus, kembali malam ini Tuhan dalam ibadah keluarga yang dilakukan secara daring ini, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kirimkanlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang diberitakan dan dibacakan malam ini dapat menjadi pedoman bagi dan pegangan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan pemberitaan firman malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18 sesuai dengan sabda bina umat. Pembacaan kitab suci hari ini adalah dari kitab Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Syukur dan Doa. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat malam jemaat sekalian. Kembali malam ini kita hadir dalam ibadah daring, ibadah keluarga GPIB Jemaat Silo Cengkareng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur adalah bagian dari Alkitab yang merupakan buku nyanyian dan buku doa. Buku ini dikarang oleh berbagai pujangga dalam waktu yang sangat lama sekali. Nyanyian-nyanyian dan doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan dipakai dalam ibadah mereka, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam Alkitab.
Sajak-sajak keagamaan ini bermacam-macam ragamnya. Ada nyanyian pujian, ada nyanyian untuk penyembah Allah, ada doa mohon pertolongan, perlindungan dan penyelamatan, doa mohon ampun, nyanyian syukur atas berkat Allah, permohonan supaya musuh dihukum. Doa-doa ini ada yang bersifat pribadi maupun yang bersifat nasional. Beberapa di antaranya menggambarkan perasaan seseorang yang paling dalam, sehingga yang lainnya menyatakan kebutuhan dan perasaan seluruh umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini dipakai oleh Yesus, dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru, dan menjadi buku ibadat yang sangat dihargai oleh gereja Kristen sejak semula. Mazmur atau dalam bahasa aslinya disebut Tehillim berisi tulisan-tulisan dari beberapa orang seperti dari Daud, Bani Korah, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita membaca dan merenungkan kitab Mazmur 50. Kitab Mazmur ini disebut Mazmur Daud karena merupakan gubahan Daud. Walaupun belum tentu Daud yang menulisnya, karena sebagai raja dari sebuah kerajaan besar dan dalam rangka menghormati seorang raja, ada kebiasaan di zaman itu di mana suatu karya musik atau karya lainnya diberi judul yang berhubungan dengan nama raja tersebut. Jadi belum tentu semua Mazmur yang diberi judul Mazmur Daud adalah ciptaan atau semua hasil karya dari Daud sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 40 ini terdiri dari dua pokok. Yang pertama, nyanyian doa atau ucapan syukur kepada Tuhan pada ayat yang pertama sampai 9 dari Mazmur 40. Yang kedua, nyanyian dan doa minta tolong ayat 10 sampai dengan 18. Selain Mazmur 40, ada beberapa Mazmur yang mempunyai kemiripan dengan Mazmur 40 ini, yaitu Mazmur 70 yang juga berbicara tentang doa, harapan, permohonan yang sama dengan Mazmur ini. Hanya di Mazmur 40 ini, dua pokok tersebut yang saya sebutkan di atas disatukan menjadi satu nyanyian. Orang bersyukur karena sudah memperoleh berkat dari Tuhan, dan orang akan berseru meminta pertolongan bila sedang mengalami kesukaran yang mengancam jiwa dan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaatku sekalian, sebagai umat yang berdosa, Tuhan tetap akan memberkati kita sebagai umatnya, dengan catatan kita harus taat selalu kepadanya. Demikian penegasan pemazmur melalui Mazmur ini. Tapi kita juga sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan selalu berbuat dosa serta berbeban berat yang selalu memerlukan pertolongan Tuhan. Daud dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, diurapi oleh Nabi Samuel. Daud adalah raja yang hebat dan sangat kuat, baik sebelum maupun sesudah ia menjadi raja. Kita semua ketahui bahwa Daud muda sebelum menjadi raja Israel adalah seorang gembala. Sebagai gembala, ia harus mempunyai tubuh yang kuat karena ia harus menjaga kawanan domba-dombanya. Karena itu butuh kekuatan yang luar biasa. Daud juga dapat membunuh singa dan serigala. Peristiwa luar biasa yang dilakukan Daud adalah pada saat Daud mengalahkan Goliat, raksasa orang Filistin itu pada usianya yang masih sangat muda, hanya dengan menggunakan alat atau senjata yang sangat sederhana, yaitu ali-ali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa Raja Saul pun Daud adalah panglima perang yang gagah, handal, dan dapat mengalahkan musuh bahkan lebih banyak daripada Raja Saul. Daud adalah raja yang dapat merebut seluruh tanah perjanjian atau tanah Kanaan dan mempersatukan umat Israel menjadi suatu bangsa. Peristiwa besar apa yang dapat mengakibatkan Daud memohon dengan amat sangat kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya dengan segera dan tak berlambat-lambat? Peristiwa yang paling cocok dengan permohonannya pada Mazmur ini adalah peristiwa ketika Daud meminta tolong ketika ia diburu dan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Daud membenci atau dendam pada Raja Saul? Ternyata tidak. Daud tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Raja Saul, walaupun terbuka kesempatan untuk itu bagi dia. Mengapa?
Karena Daud tidak mau menyakiti apalagi membunuh Saul, karena Daud sangat menghormati Saul sebagai raja yang telah Tuhan pilih dan telah diurapi oleh Tuhan. Dosa lain yang pernah dilakukan oleh Daud adalah Daud pernah jatuh ke dalam dosa terhadap keluarga Uria dan Bersyeba, dan telah mendapat teguran keras dari Tuhan melalui Nabi Nathan sampai ia sadar dan mengakui dosanya serta bertobat. Ada dalam Mazmur 51. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud adalah pribadi yang sangat kuat dan luar biasa serta tidak tertandingi. Walaupun dia kuat dan hebat, tetapi saat ada masalah mengancam dia, tetap dia selalu berseru dan minta pertolongan dari Tuhan. Bacaan kita malam ini Mazmur 40 ayat 10 sampai 11 merupakan penghubung antara bagian yang pertama bacaan pagi Mazmur 40 ayat 2 dan 9 dan yang kedua Mazmur 40 bacaan malam hari ayat 10 sampai 18. Di ayat 11 berisikan pemazmur menaikkan doa minta tolong. Ayat 12 pemazmur memohon supaya Tuhan jangan menahan rahmat-Nya dan tetap selalu menjaganya. Ayat 13 pemazmur dikepung malapetaka yang akan mencelakainya, dan hal ini terjadi karena kesalahannya sendiri, dan memohon agar Tuhan melepaskannya dari ancaman musuh-musuhnya. Ayat 14 menunjukkan bahwa pemazmur menghadapi situasi yang semakin genting bila Tuhan tidak segera menolongnya. Ayat 15 dan 16 pemazmur juga memohon pada Tuhan untuk membuat semua musuhnya menjadi malu, mengundurkan niat jahat mereka, kena noda, dan membuat pengoloknya menjadi diam. Ayat 17, pemazmur juga memohon agar orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan diberi berkat kegembiraan dan sukacita oleh Tuhan. Ayat 18, pemazmur berdoa dan mengakui dengan jujur bahwa walaupun ia miskin dan sengsara, tetapi Tuhan tetap memperhatikannya, dan Tuhan menolong serta meluputkan dia dari malapetaka, dan memohon agar Tuhan bersegera menolongnya, jangan berlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembelajaran apa yang bisa kita peroleh dari bacaan kita malam ini? Mazmur ini berbicara tentang berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup serta bagaimana kita harus menyikapinya. Bahwa Tuhan itu maha besar dan hanya dengan rahmat Tuhan saja kita mampu dan akan dikuatkan, dan kita dapat memperoleh kembali kehidupan kita. Hanya oleh karena rahmat Tuhan saja kita bisa dipulihkan. Seperti pada saat ini mengenai masalah yang kita dan dunia sedang hadapi, yaitu masalah pandemi COVID-19 ini. Kita semua tidak tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Situasi yang kita alami, dan mulai dari daerah-daerah yang terpapar, berita-berita yang ada di sosial media maupun yang ada di televisi, jumlah korban, bahkan sampai kepada para tenaga medis yang meninggal karena virus ini. Ini sangat mempengaruhi setiap lini kehidupan kita. Upaya-upaya pembuatan vaksin agak membesarkan harapan bagi kita, kesehatan dan kehidupan kita. Tapi apakah benar hal ini, pandemi ini bisa segera diatasi dan berlalu? Melalui firman Tuhan malam ini, Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 ini, kita diajarkan untuk selalu berserah dan berharap serta memohon pada Tuhan saja melalui doa-doa yang kita naikkan. Kita harus yakin dan percaya hanya dengan rahmat Tuhan dan pertolongan Tuhan saja pasti pandemi ini bisa teratasi melalui doa-doa yang kita panjatkan. Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa, maha besar dan rahmani. Tetapi kita juga harus tetap patuh pada arahan pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia ini. Kita harus selalu memperhatikan dan menjalani dengan taat protokol kesehatan dari pemerintah serta mematuhinya. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu tempat berlindung
bagi setiap umat yang percaya padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun masalah yang kita hadapi atau yang terjadi dalam kehidupan kita harus selalu berdoa dan berseru serta berserah pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan menjawab setiap seruan dan doa kita seturut dengan waktu Tuhan. Jadi, janganlah kita mencari pertolongan pada yang lain, karena semua itu akan menjadi sia-sia. Kita harus tekun berdoa, memohon rahmat Tuhan sampai pertolongan Tuhan tiba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur malam ini mengingatkan pada keluarga-keluarga untuk tetap yakin, tekun, taat, dan selalu berseru pada Tuhan dalam doa-doa permohonan kita. Tuhan pasti selalu bersama kita, membantu kita melalui peristiwa pandemi ini, seperti yang dihadapi pemazmur. Tetap setia, taat, karena penyertaan Tuhan berlaku juga bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap beriman pada Tuhan dan tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Tuhan bersama dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 453, baitnya yang pertama, Yesus kawan yang sejati, untuk merespon firman Tuhan ini. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami seluruh keluarga dari Jemaat GPIB Silo dalam ibadah keluarga ini mau berdoa Tuhan untuk keadaan di sekitar kami Tuhan. Bapa yang baik, saat ini pandemi sedang meraja, Jakarta kembali lagi ditutup. Kembali lagi orang-orang harus bekerja dari rumah. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan sudi menguatkan kami semua Bapa, keluarga Jemaat GPIB Silo, agar penguatan yang dari Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga kami, menguatkan seluruh anggota keluarga kami, agar dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, kami cuma mengedepankan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami tidak akan berarti tanpa Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami Bapa dalam menjalani kehidupan kami. Kami mengundang Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami dalam menghadapi pandemi hari ini dan selanjutnya. Tuhan, kami menantikan pandemi ini selesai, tapi kami yakin dan percaya kuasa dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan beracara, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berkeluarga, baik personil maupun anggota keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami serahkan
pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati juga Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Yosef Aeng, beserta ibu dan keluarga. Tuhan jaga keluar masuk mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan, sertai mereka selalu Tuhan. Demikian juga bagi kami para majelis jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan yang ekstra agar kami dapat menjalani kehidupan kami dapat menjalani masa pandemi ini bersama-sama dengan seluruh jemaat dan keluarga-keluarga jemaat kami dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus juga mau memberkati PHMJ agar dalam mereka mengelola gereja, biarlah Tuhan Yesus mau hadir bersama-sama dengan mereka bagi unit-unit misioner dan komisi serta yang lain yang terlibat dalam pelayanan di GPIB Silo. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka juga. Bagi janda, duda dan yatim piatu, Tuhan kasihani mereka, selalu kawal mereka, sertai mereka selalu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kuasa dan kehendak-Mu lah yang boleh jadi dalam setiap langkah hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam kami menghadapi segala sesuatunya Tuhan, baik itu buruk, baik itu senang, biarlah kami menghadapinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami di gereja, lingkungan-lingkungan kami, lingkungan gereja kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kuasa dan kehendak-Mu lah yang boleh terjadi dalam gereja kami dan lingkungan gereja kami ini. Tolong kami Tuhan Yesus, Bapa yang baik, biarlah Tuhan segala sesuatunya boleh berjalan dan boleh terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan penebus kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur Fatsal 96 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Disampaikan juga pemberitahuan bahwa kolekte ibadah hari Minggu, perpuluhan dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja, atau dapat diserahkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, dan dapat pula ditransfer melalui rekening BRI atas nama GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait pertama dan 9. Besar karunia
saya mengajak kita untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur hanya kepadamu, sebab Engkau telah mengaruniakan kepada kami hidup ini, sehingga melalui hidup ini kami dapat berkarya. Dan atas karya-karya yang telah kami lakukan itu, kami memberi diri dan bahkan memberi sedikit daripada apa yang kami peroleh daripadamu. Karena itu Bapa di sorga, sempurnakan pemberian persembahan kami ini, agar bermanfaat bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan masuk di dalam pengutusan. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.